Selamat malam pemirsa, pergi ke swalayan beli buah nangka. Jumpa lagi bersama saya, Gati Kamka. Ya pemirsa, selain 3 berita utama tadi, sejumlah berita pilihan juga akan kami hadirkan. Inilah NTV Tonight selengkapnya. Pemirsa, dunia maya kembali digemparkan. Seorang penumpang pelajar SMP dilaporkan menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengemudi transportasi online di Cileunyi, Jawa Barat. Nasib apes menimpa seorang driver ojek online di Kota Semarang, Jawa Tengah. Bukannya untung, driver justru mengalami kerugian akibat order fiktif. Videonya pun viral di media sosial. 2 orang menjadi korban pengeroyokan saat sedang melakukan pengisian BBM di Jalan Raya Kelurahan Mungut, Kecamatan Wungu, Madiun, Jawa Timur. Terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Gunung api Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali erupsi dengan menyemburkan abu vulkanik setinggi 1.600 meter. Semburan abu vulkanik mengarah ke timur laut dengan kecepatan mencapai 10 knot. Sebuah gudang kayu dan sejumlah kios yang terletak di Jalan Bekasi Timur Raya Pulau Gadung, Jakarta Timur dilalap si jago merah Rabu dini hari tadi. Proses pemadaman berlangsung lama lantaran banyaknya material bangunan yang mudah terbakar api. Seorang ibu rumah tangga di Desa Kotoboyo, Kecamatan Batin, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, membeli dan menemukan beras palsu atau beras sintetis yang dioplos dengan beras premium. Warga khawatir beras yang beredar tersebut menimbulkan penyakit bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Jangan kemana-mana pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah berita pilihan lainnya. Salah satunya terkait konferensi Parlemen Oki 2025 yang dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kembali di NTV Tonight. Pemirsa, dalam kunjungan resmi ke Brunei Darussalam, Presiden Prabowo juga memperoleh gelar kehormatan dari Kerajaan Brunei. Gelar kehormatan itu diserahkan langsung Sultan Brunei Hassanal Bolkiah. Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam atau PUIC ke-19. Konferensi yang berjalan selama 4 hari itu dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto Rabu malam. Sementara itu sebelumnya Ketua DPR RI Puan Maharani resmi menjabat sebagai Presiden Parliamentary Union of the OC Member State atau PUIC ke-19. Penyerahan presidensi PUIC ini dilakukan dalam sesi Transition Ceremony of Presidency yang digelar di Gedung DPR Jakarta. Ya pemirsa, beralih ke berita selanjutnya, kurang dari 24 jam unit Resmo Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap debt collector yang mengamuk dan menganiaya korbannya di salah satu pabrik di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi masih memburu satu rekan korban yang melarikan diri usai video aksi premanismenya viral. Polisi mengamankan belasan orang yang diduga sebagai Pak Ogah di sejumlah titik ruas jalan di kota Bandar Lampung. Kegiatan ini merespon keluhan masyarakat yang resah dengan kehadiran pengatur jalan ilegal serta kerap menimbulkan arus kemacetan di jalan raya. Operasi melawan aksi premanisme dimulai. Di sejumlah daerah, polisi melakukan operasi serentak untuk menangkap para preman yang sangat meresahkan masyarakat. Dan hari ini aksi kejar-kejaran mewarnai razia preman berkedok juru parkir liar yang digelar petugas reserse kriminal Polsek Metro Tanah Abang di kawasan Pasar Tanah Abang dan Tamrin City, Jakarta Pusat. Dari razia ini polisi mengamankan 13 preman berkedok juru parkir liar. Puluhan preman yang melakukan pungutan liar kepada para pedagang kaki lima dan masyarakat diciduk petugas gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP pada Selasa malam. Sebanyak 22 preman ditangkap lantaran banyaknya laporan masyarakat yang kerap dimintai uang untuk biaya sewa lapak, kebersihan, hingga listrik. Jangan tidur dulu pemirsa, NTV Tonight akan kembali dengan informasi belasan orang minta jatah proyek senilai 5 triliun tanpa tender. Pemirsa, sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan belasan orang mendatangi perusahaan pelaksana proyek strategis nasional di kota Cilegon untuk minta jatah proyek senilai 5 triliun tanpa tender. Asosiasi Industri Minuman Ringan ASRI mengatakan industri minuman ringan kian mengalami penurunan penjualan. Disinyalir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Mereka mencatat sejak semester kedua 2024 sampai kuartal pertama 2025, industri minuman ringan hanya tumbuh 1,2%. Pemirsa, warga Kabupaten Bantul, Yogyakarta berhasil mengolah limbah organik rumah tangga menjadi produk pupuk kompos. Ya, berkat usaha ini volume limbah organik rumah tangga bisa ditekan.
Sejumlah informasi menarik dari mancanegara akan hadir usai commercial break berikut, salah satunya militer Israel yang kembali lagi di NTV Tonight dengan berita mancanegara. Pemirsa, militer Israel kembali membombardir wilayah Khan Younis dalam 2 hari terakhir. Serangan udara Israel menargetkan bangunan rumah sakit dan menewaskan sedikitnya 16 korban jiwa. Kelompok Houthi kembali lancarkan serangan udara mereka dengan target Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv, Israel. Namun militer Israel berhasil menghentikannya dengan mengaktifkan sistem pertahanan udara mereka. Warga Suriah di Damaskus turun ke jalan untuk merayakan keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Selasa 13 Mei yang mencabut sanksi atas Suriah. Trump mencabut sanksi atas Suriah atas perintah putra mahkota Arab Saudi. Sebuah pergeseran kebijakan AS yang besar menjelang pertemuan yang diperkirakan akan dilakukan dengan Presiden Suriah dari kubu Islamis Ahmed al-Shara. Pesawat komersil Ryan Air mendapat ancaman bom dari orang tidak dikenal setelah mendarat di Bandara Internasional Charleroi, Belgia. Seluruh penumpang pun langsung dievakuasi oleh tim penyelamat. Seluruh aktivitas bandara pun ditutup sementara. Dan pemirsa, informasi ini menjadi akhir dari jumpa kita di NTV Tonight. Saya Ganti Kamka pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.